Sial, di mana Yao Ming menemukan penolong seperti itu? Dia sangat kuat. Ekspresi Yao Xiaotian sangat suram, hatinya terasa tidak nyaman. Kekuatan kuat Xiaoyan akhirnya membuatnya merasa bahwa situasinya telah menjadi sedikit merepotkan. Penatua Ming, Anda berani menyerang anggota suku. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Xiaotian kembali menatap penatua pertama ketika dia bertanya. Saat itu, aku telah mengatakan kepadamu untuk menyingkirkan semua orang tua itu, namun kamu bersikeras untuk mempertahankannya. Sekarang Anda telah membiarkan musuh tumbuh. Aku akan memblokir bocah ini. Anda harus menemukan kesempatan untuk menyerang Yao Ming. Orang-orang tua ini tidak akan berani melakukan apapun selama kita membunuhnya, ucap penatua pertama. Berapa banyak kekuatanmu yang sudah kau pulihkan? Xiaoyan tersenyum dan bertanya pada Yao Ming. 60%, namun itu lebih dari cukup untuk menghabisi Yao Xiaotian, ucap Yao Ming sambil tertawa keras. Kalau begitu, serahkan penatua pertama padaku, ucap Xiaoyan. Ya, Yao Ming kemudian mengangguk. Saudaraku yang baik, hari ini izinkan aku membalikan semua kepahitan yang kurasakan ratusan tahun ini kepadamu. Yao Ming muncul di depan Yao Xiaotian dalam beberapa kilasan. Ekspresi ganas perlahan naik ke wajahnya. Penatua pertama, kamu seharusnya menyerah saja. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Yao Xiaotian pasti akan dikalahkan oleh Yao Ming. Raksasa cahaya emas yang telah diubah oleh Xiaoyan menatap ke bawah pada penatua pertama dari jarak dekat dan tertawa. Pertarungan intens kemudian terjadi di antara mereka. Di tengah pertarungan, Xiaoyan melirik ke tempat Yao Ming. Apakah dia sudah dikalahkan? Sepertinya Yao Ming ini memang merasakan kebencian mengerikan untuk Yao Xiaotian. Semua serangannya sangat kejam. Xiaoyan sedikit terdiam setelah melihat tubuh Yao Ming dan Yao Xiaotian yang berlumuran darah. Ini benar-benar pertempuran habis-habisan. Ledakan setan ular langit. Tatapan penatua pertama dengan cepat menyapu Yao Ming dan Xiaoyan. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel tangan yang kuat. Kemudian tubuhnya membengkak dan kulitnya dengan cepat bergoyang. Sepertinya ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Xiaoyan merajut alisnya setelah melihat ini. Kemudian dia cepat mundur merasa agak tidak nyaman. Dia benar-benar berani bunuh diri. Dia tidak merusak diri sendiri. Orang tua ini sangat licik. Dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menyembunyikan inti monsternya pada sebuah avatar, gumam Yao Ming. Kemudian ledakan energi terjadi di sana. Serangan energi perlahan menghilang. Tubuh Yao Ming melintas dan muncul di samping Xiaoyan. Dia mengeluarkan perintah kepada anggota suku 9 tanah dalam piton. Lakukan pencarian dalam jarak 5.000 km. Kita harus menemukan hantu tua itu, ucap Yao Ming. Dimengerti, ucap para tetua lainnya. Selamat kepada kepala suku dalam mendapatkan kembali posisi Anda. Kami pasti akan berjanji kesetiaan kami sampai kami mati. Para penatua yang sangat senior dengan cepat melangkah maju dan dengan penuh hormat berjanji pada Yao Ming. Semua penatua, terima kasih atas kerja keras Anda. Masalah-masalah dalam suku akan ditangani oleh kalian semua. Tidak perlu meninggalkan mereka yang tidak boleh tinggal, ucap Yao Ming. Saudara Xiaoyan, terima kasih telah membantu kali ini. Yao Ming berbalik dan Xiaoyan menyeringai dan melambaikan tangannya. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyan telah mendengar tentang Saint Iblis Huang Kuan. Yao Ming tersenyum dan bertanya, setan Saint Huang Kuan? Xiaoyan kaget, ekspresinya akhirnya bervariasi. Setan Saint Huang Kuan itu yang pernah memiliki setengah kaki di kelas Dodi pada zaman kuno. Kenapa? Mungkinkah iblis Saint Huang Kuan yang legendaris ini terkait dengan suku Piton 19 Anda? Tanya Xiaoyan. Setan Saint Huang Kuan secara alami bukan anggota suku saya, tetapi dia memiliki hubungan yang cukup mendalam dengan suku saya. Setelah alit terakhir ini jatuh pada saat itu, warisan yang dia tinggalkan telah lenyap bersama aliran waktu. Ada sebuah tablet batu kuno yang diwariskan sejak zaman kuno. Semua pengetahuan tentang setan Saint Huang Kuan dicatat dalam tablet batu ini. Bahkan dikabarkan bahwa darah esensi setan Saint Huang Kuan masih tetap jauh di dalam tablet batu.
karena tablet batu Huang Quan menyembunyikan rahasia besar. Mengapa suku 9 tanah dalam piton Anda belum diekstraksi sampai sekarang? Tanya Xiaoyan. Tablet batu Huang Quan adalah harta kunci suku 9 tanah piton. Ada 3 keterampilan Dao tertulis di atasnya. Yellow Spring Pincer dan Yellow Spring Palm masing-masing adalah level rendah kelas Tian dan tingkat menengah kelas Tian. Mereka sangat kuat. Namun hanya kepala suku dan beberapa tetua yang bisa mempraktikannya, ucap Yao Ming. Ada juga teknik lain, yaitu keterampilan Dao yang setan Sain Huang Quan terkenal, Huang Quan Deepener. Kalau begitu, apa niat kakak Yao dengan mengatakan ini semua pada aku? Tanya Xiaoyan. Mungkin saja saudara Xiaoyan dapat menguasai teknik-teknik ini, ucap Yao Ming. Oh, Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia dengan cepat menyilangkan jarinya, menyeringai dan bertanya. Api surgawi, satu-satunya aspek unik dari dirinya adalah api surgawinya. Api surgawi mungkin kuat, tetapi tablet batu Huang Quan ini tidak ada hubungannya dengan itu. Yang kita butuhkan adalah kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ada roh yang tersisa dari pengawal berdiri setan Sen Huang Quan di dalam tablet batu. Metode untuk mempraktekkan anger surgawi musim semi kuning terletak di dalamnya. Kalau begitu, izinkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa berurusan dengan roh sisa iblis lain di dalam tablet batu, ucap Xiaoyan. Namun tidak ada terburu-buru, saudara Xiaoyan telah mengalami pertempuran besar hari ini. Kalian semua harus beristirahat selama 1 malam, sementara aku menyelesaikan berbagai masalah di dalam suku. Saya akan memimpin kalian semua ke tablet batu Huang Quan besok pagi, ucap Tuan Yao. Ya, baiklah, ucap Xiaoyan. Keesokan harinya, kelompok Xiaoyan dan kelompok Yao Ming kemudian berangkat. Apakah ini tablet batu Huang Quan yang legendaris? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mempelajari tablet batu besar. Banyak simbol misterius telah terukir di atasnya, sementara cahaya yang tidak biasa samar-samar berkedip. Tablet batu itu memiliki cetakan tangan setinggi 5 kaki yang sangat besar. Informasi misterius menyebar dari dalam retakan tangan itu. Kemungkinan ini adalah yang disebut metode pelatihan Yellow Spring Pincer dan Yellow Spring Palm. Yao Ming membungkuk rendah ke tablet batu ini. Setelah itu dia perlahan mundur. Matanya menatap Xiaoyan ketika dia berkata, ini adalah tablet batu Huang Quan dari suku 9 tanah piton. Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi iblis lain tersembunyi di dalamnya. Apakah kita bisa mendapatkannya bergantung pada saudara Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk pelan, matanya muram saat mereka menyapu tablet batu. Dia bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat di dalamnya. Sisa jiwanya saja sudah memiliki tekanan yang sangat kuat. Aku bertanya-tanya ahli seperti apa setan Sen Huang Quan itu pada masa hidupnya, gumam Xiaoyan. Tablet batu itu memang mengandung kekuatan spiritual yang sangat kuat. Kekuatan spiritual itu juga tampaknya memiliki semacam tekanan misterius. Jika saya menebak dengan benar, pencapaian iblis Sen Huang Quan dalam pelatihan jiwanya kemungkinan telah mencapai tingkat yang relatif menakutkan, ucap Xiaoyan. Bagaimana, saudara Xiaoyan, apakah Anda percaya diri? Tanya Yao Ming. Saya tidak percaya diri, tapi saya akan berusaha, ucap Xiaoyan sambil menatap tablet batu. Tubuh spiritual Xiaoyan kemudian keluar dan bertabrakan dengan tablet batu. Setan Sain Huang Quan ini benar-benar memenuhi reputasinya dan mampu menciptakan ranah di tablet batu, ucap Xiaoyan pada saat memasuki ranah tablet batu. Dia perlahan berjalan lebih dalam ke ruangan yang diciptakan. Anak muda, ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepat kembali, ucap Huang Quan dengan tiba-tiba. Meskipun kamu pernah menjadi ahli tingkat puncak di dunia ini, kamu sekarang hanya sisa jiwa yang tertinggal, ucap Xiaoyan. Yellow Spring Divine Anger. Ekspresi Xiaoyan menjadi luar biasa suram ketika dia merasakan fluktuasi itu, membuat dia merasa sedikit takut. Perkelahian antara jiwa bahkan lebih beresiko daripada pertarungan antara Dao-Ki. Jika seseorang ceroboh, jiwanya akan hancur. Jika jiwa seseorang dihancurkan, nyawanya akan lenyap dari dunia ini. Serangan tiba-tiba yang diciptakan dari iblis Sain Huang Quan bahkan menyebabkan Xiaoyan merasakan aura berbahaya. Memang layak menjadi keterampilan Dao yang setan Sain Huang Quan membuat dia terkenal. Itu memiliki kekuatan seperti itu meskipun digunakan oleh fragmen roh. Sangat sulit membayangkan betapa sangat destruktifnya ketika iblis Sain Huang Quan telah menggunakannya saat itu, ucap Xiaoyan.
Api surgawi kemudian melindungi tubuh Xiaoyan dan mampu menahan serangan dari Huang Kuan. Oh, Anda adalah orang pertama yang mengalami anger surgawi musim semi kuning saya setelah bertahun-tahun, ucap Huang Kuan. Penatua, saya hanya ingin meminta metode pelatihan Yellow Spring Divine Anger dan darah esensi iblis lain. Saya belum membentuk pemikiran apapun terhadap Anda, ucap Xiaoyan. Karena Anda telah menahan Angry Divine Spring kuning saya secara alami akan memberikan metode ini. Setan Saint Huang Kuan berbicara dengan cara yang tidak biasa. Dia menjentikan jarinya dan fluktuasi spiritual muncul. Fluktuasi spiritual itu kemudian melayang di depan Xiaoyan. Terima kasih Penatua Huang Kuan, ucap Xiaoyan. Apakah ini darah esensi Setan Saint Huang Kuan? Tidak heran roh sisa ini dapat memanggil tubuh sebenarnya dari Setan Huang Kuan. Darah esensi telah disembunyikan di dalam tubuhnya. Mata Xiaoyan mengamati cairan emas. Dia bisa merasakan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Aku telah berlatih selama ribuan tahun untuk memajukan jiwaku ke negara bagian legendaris. Namun saya masih tidak dapat mengambil langkah terakhir itu, ucap Setan Huang. Penatua telah mencapai kekuatan yang luar biasa. Jika perubahan drastis tidak menimpa Anda pasti akan maju ke kelas Dodi, ucap Xiaoyan. Haha, Dodi, bagaimana bisa begitu mudah? Sepertinya Dodi tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini, ucap Setan Huang Kuan. Mengapa? Sepertinya ada sesuatu yang kurang di dunia ini, ucap Huang Kuan. Apa yang kurang dari dunia saat ini? Tanya Xiaoyan. Aku juga tidak terlalu yakin. Aku saat ini adalah fragmen jiwa belaka. Saya telah kehilangan banyak ingatan saya. Selain itu, saya sudah ada terlalu lama, ucap Huang Kuan. Setelah itu, Huang Kuan memberikan darah esensi iblis lain. Misi saya telah selesai. Semoga keterampilan pamungkasku tidak akan kehilangan muka dan reputasi mereka bersama dengan kematianku. Penatua mohon pergi dengan damai, ucap Xiaoyan. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya. Xiaoyan dengan lembut menghela napas setelah melihat ruangan ini menjadi gelap dan kosong dalam sekejap mata. Tubuh ilusinya bergetar sebelum perlahan menghilang dari dunia ini. Kelompok Cailin berdiri di dekat altar dan menatap Xiaoyan yang duduk sepanjang sore di kursi batu. Kepala suku Yao Ming, apakah para ahli dari sukumu tetap begitu lama ketika memasuki tablet batu ini? Tanya Cailin. Ketika para ahli dari suku saya memasuki loh batu di masa lalu, tidak ada dari mereka yang bertahan selama lebih dari setengah jam. Namun kekuatan spiritual saudara Xiaoyan luar biasa kuat. Seharusnya tidak ada kecelakaan, ucap Yao Ming. Xiaoyan yang duduk di kursi batu tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Xiaoyan, kamu baik-baik saja kan? Tanya Cailin dan dua wanita lainnya buru-buru bertanya setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Aku baik-baik saja. Fragmen jiwa iblis Saint Huang Kuan memang luar biasa menakutkan, ucap Xiaoyan. Saudara Xiaoyan, bahkan Anda tidak bisa berurusan dengan fragmen jiwa yang masih hidup, seru Yao Ming. Saya cukup beruntung untuk nyaris tidak menang, namun fragmen jiwa di dalam tablet batu telah menghilang, ucap Xiaoyan. Namun kamu tidak perlu cemas, metode pelatihan untuk Yellow Spring Divine Anger diukir pada tablet batu. Anda dapat mempraktikannya setelah Anda mencapai apa yang diperlukan di masa depan. Saya saat ini 2 bintang yang maju ke Doseng. Jika saya tidak dapat mempraktikannya dengan kekuatan ini, saya tidak tahu berapa lama sebelum saya mencapai persyaratan. Sepertinya saya tidak memiliki hubungan dengan Yellow Spring Divine Anger ini, ucap Yao Ming. Santai, tablet batu milik suku Piton 9 jauh tanah Anda. Saya tidak akan hanya mengambil segalanya untuk diri saya sendiri. Xiaoyan tersenyum tipis ketika dia menjawab ucapan Yao Ming. Apa yang dikatakan saudara Xiaoyan? Bagaimanapun ini adalah sesuatu yang Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk didapatkan. Saya sudah puas jika Anda berbagi sedikit dengan saya, ucap Yao Ming menjawab dengan malu. Xiaoyan tersenyum, dia mengepalkan tangannya dan cairan emas muncul di telapak tangannya. Kepala suku Yao Ming, semua pengamat harus mendapat bagian. Cailin dan 2 wanita lainnya juga hadir. Anda tidak keberatan kan? Saya akan memberikan 3 bagian untuk mereka, ucap Xiaoyan. Haha, saudara Xiaoyan dapat mendistribusikannya sesuai keinginan Xiaoyan, ucap Yao Ming. Dengan setetes darah esensi Setan Saint ini, saya memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke kelas bintang 3 Doseng dalam 3 tahun, ucap Yao Ming saat dia menerima darah itu. Yao Ming dengan senang hati menyimpan darah esensi Setan Saint ini.
Kepala suku Yaoming, saya sebenarnya memiliki permintaan untuk melakukan selama perjalanan ke suku Piton 9 Jauh Tanah Dalam. Oh, saudara Xiaoyan, silahkan berbicara. Xiaoyan kemudian menjelaskan secara singkat masalah tentang suku Void Naga Kuno. Oh, perang saudara di antara Void Naga Kuno. Ini tidak terduga. Saya tahu ini pasti akan terjadi cepat atau lambat, ucap Yaoming. Aku akan membutuhkan bantuan kepala suku Yaoming dalam masalah ini. Apa pendapatmu? Ucap Xiaoyan. Jika kita benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini, aku akan menggunakan hidupku untuk menjamin bahwa suku Void Naga Kuno dan suku 9 Tanah Dalam yang Piton akan menjadi sekutu yang paling setia. Pada saat itu, suku Heaven Demon Phoenix pasti akan dihilangkan dari antara 3 suku besar, ucap Xiaoyan. Jika jaminan saudara Xiaoyan efektif, aku, Yaoming, dengan percaya diri akan menemani kalian semua dalam kegilaan ini, ucap Yaoming. Karena masalah tablet batu telah diselesaikan, kita harus kembali ke suku dulu. Seseorang akan membutuhkan beberapa persiapan untuk menghadapi suku Heaven Demon Phoenix. Yaoming memberikan saran kepada kelompok Xiaoyan. Ini adalah pil pengembalian bodhisattva besar, pil harta tingkat 9. Ini dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk maju ke kelas Banseng. Anda harus mengkonsumsinya pada saat kritis. Mungkin banyak membantu Anda saat itu, ucap Xiaoyan menyerahkan botol batu Gyo kepada Cailin saat dia berbicara. Cailin kemudian sedikit mengangguk. Hati-hati, ingat hidupmu adalah milik ratu ini, ucap Cailin sambil memeluk Xiaoyan. Air danau segera muncul mendidih setelah Cailin memasuki 9 mata air kuning tenang. Setelah melihat Cailin masuk ke kolam, kemudian Xiaoyan duduk di sebuah batu. Pinjer Yellow Spring, Palm musim semi kuning, kemarahan surgawi musim semi kuning. 3 keterampilan spring kuning musim semi ini telah dimasukkan ke dalam jiwaku oleh fragmen jiwa setan Sain itu. Berbagai hal yang dipahami iblis suci saat mempelajari ketiga keterampilan Dao ini sudah termasuk dalam informasi dan ada di benak saya. Berkat semacam ini jauh dari apa yang bisa dipelajari oleh keterampilan Dao pada tablet batu. Xiaoyan bergumam pelan pada dirinya sendiri saat memikirkan beberapa hal. Setelah itu Xiaoyan kemudian memasuki pelatihan. Orang ini semua pelatihannya memakan waktu begitu lama. Xiao Yixian berdiri di puncak jurang ketika dia melihat ke batu yang ditumbuni pot tepat di mana Xiaoyan duduk. Sudah setengah bulan sejak Xiaoyan memasuki kondisi latihannya. Selama setengah bulan ini dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Cailin juga belum mengungkapkan kegiatan apapun, ucap King Lin. 2 hari lagi diam-diam berlalu di tengah menunggu ini. Ketika lebih banyak energi dikonsumsi oleh tubuh Xiaoyan, sedikit tanda-tanda fluktuasi energi mulai merembes keluar. Energi itu memecahkan dinding batu keras di sekitarnya. Aura yang sangat kuat, kemungkinan Tuan Xiaoyan saat ini dengan cepat mendekati bintang kedua Doseng kan? Terdengar ucapan para penatua saat merasakan aura dari arah Xiaoyan. Darah esensi setan suci mungkin kuat, tetapi tidak mudah untuk naik dalam kelas Doseng. Mampu mencapai bintang 1 yang maju, Doseng tidak buruk, ucap Yaoming. Napas yang berisi energi yang kaya perlahan-lahan dihembuskan dari tenggorokan Xiaoyan. Selamat atas kemajuan 1 bintang setengah saudara kelas Doseng, Xiaoyan. Menerobos ke kelas 2 bintang Doseng hanya masalah waktu. Yaoming dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiaoyan menghentikan pelatihannya. Xiaoyan dengan sopan tersenyum ketika dia mendengar Yaoming memberi salam kepadanya. Sepertinya Cailin masih berlatih. Mata Xiaoyan melirik 9 musim semi yang tenang di bawah ini. Kepala suku Yaoming, apakah ada berita tentang suku Heaven Demon Phoenix? Tanya Xiaoyan. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, suku Heaven Demon Phoenix telah mengirim beberapa ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar, ucap Yaoming. Berapa banyak ahli yang dikirim suku Heaven Demon Phoenix kali ini? Tanya Xiaoyan. Sebagian besar dari mereka yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kali ini berada di kelas Dojun. Tentu saja tidak banyak orang yang perlu khawatir. Hanya ada 3 yang kami peduli. Ketiganya semua adalah penatua agung di suku Heaven Demon Phoenix. Mereka memiliki reputasi yang sangat ganas dalam dunia Magical Beast. Yaoming berbicara dengan ekspresi agak muram. Oh, siapa 3 orang ini? Seperti apa kekuatan mereka? Xiaoyan kemudian mengangkat alisnya dan bertanya. Ketiga tetua agung ini dikenal sebagai Phoenix Setan 3 Langit, Peng Huang, Kun Huang, Ying Huang. Di antara mereka, Peng Huang adalah bintang 2 menengah Doseng.
Kun Huang adalah bintang 1 yang maju doseng, dan Ying Huang adalah bintang 1 menengah doseng, ucap Yao Ming. 3 doseng, ekspresi Xiaoyan kemudian berubah. Kalau begitu, kita akan bergerak besok dan menuju ke dunia kosong. Kami akan membunuh mereka dari suku Heaven Demon Phoenix 3 hari kemudian, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa persiapan, kemudian mereka berkumpul di sebuah tempat. Yao Ming diam melambaikan lengan bajunya dan melangkah ke celah spasial. Keenam penatua mengikutinya dari belakang. Di ruang kosong terlihat beberapa sosok manusia menembus celah spasial dan akhirnya muncul di ruang kosong. Seberapa jauh tempat ini dari titik masuk suku Heaven Demon Phoenix? Tanya Xiaoyan. Santai saja. Mata-mata yang saya tempatkan di suku Heaven Demon Phoenix memiliki jejak spasial padanya. Oleh karena itu, saya dapat merasakan posisi suku Heaven Demon Phoenix di ruangan ini. Jika mereka melakukan perjalanan dari suku mereka, mereka pasti akan muncul di daerah itu, ucap Yao Ming. Sementara itu, ada 20 orang dan 3 orang pemimpin yang sedang berdiri. Pandangan yang tersisa yang menatap punggung pemimpin ini semuanya dipenuhi dengan rasa hormat. Operasi ini luar biasa penting. Ini menyangkut apakah suku Heaven Demon Phoenix kita akan dapat sepenuhnya melampaui suku Naga Void kuno. Karenanya tidak seorang pun boleh membuat kesalahan. Kalau tidak, Anda akan menghadapi aturan suku. Seseorang wanita berpakaian merah berbicara. Kami akan mematuhi perintah Grand Elder. Anggota suku Heaven Demon Phoenix di belakangnya berbicara. Ada 2 wajah yang dikenal di antara orang-orang ini. Yang satu secara alami adalah Peng Qinger dan Jiu Peng. Xiaoyan duduk dalam aliran spasial kacau di lokasi yang jauh. Tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah bergegas maju. Persiapkan diri kalian, orang-orang dari suku Heaven Demon Phoenix akan tiba, ucap Xiaoyan. Gelombang demi gelombang pilar Dauki yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari aliran spasial yang kacau. Pilar Dauki ini sangat tajam, mereka menembak ke kelompok suku Heaven Demon Phoenix dalam sekejap, menyebabkan pekikan yang menyedihkan. Siapa kamu makhluk pengecut? Anda benar-benar berani menyergap suku Heaven Demon Phoenix kami. Kamu cari mati ya? Wanita berjubah merah itu kemudian marah. Jika kita pengecut, mengapa kita mencegat suku Heaven Demon Phoenix Anda? Ucap Xiaoyan. Sepertinya suku 9 tanah dalam yang dalam Piton terlalu nyaman selama bertahun-tahun ini. Anda berpikir bahwa Anda dapat melangkahi sukuku hanya karena kami peringkat pada tingkat yang sama, ucap Peng Huang. Suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang megah. Tawa samar tiba-tiba keluar dari belakang Yao Ming. Siapa kamu? Ekspresi Peng Huang sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia muncul di samping Yao Ming. Xiaoyan. Peng Qinger dan Jiu Peng di belakang tanpa sadar berteriak dengan wajah terkejut setelah kata-kata Peng Huang. Xiaoyan, Anda adalah pelakunya yang mencegah suku Heaven Demon Phoenix kami mendapatkan buah asal Naga Phoenix. Ekspresi Peng Huang menjadi benar-benar suram. Sepertinya aku cukup terkenal di dalam suku Heaven Demon Phoenix, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Yao Ming, apakah Anda ingin memulai perang habis-habisan antara suku Piton Tanah 9 dan suku Heaven Demon Phoenix? Tanya Peng Huang. Saya tidak punya pilihan, saya juga diundang untuk membantu, tetapi alih-alih membantu 3 pulau naga besar, saya malah membantu pulau naga timur, ucap Yao Ming. Kalian bertiga, kami tidak akan menyerang jika kamu memilih untuk memimpin orang-orangmu dan berbalik sekarang, ucap Xiaoyan. Kamu pikir kamu siapa? Anda berani menuntut agar kami kembali lagi. Selain itu, bahkan jika kami benar-benar kembali, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan terjadi pada Pulau Naga Timur? 3 pulau naga besar kemungkinan sudah mengelilingi Pulau Naga Timur. Pada saat Anda bergegas, Anda mungkin hanya akan menemukan gurun, ucap Peng Huang. Kamu harus keluar dari dunia kosong ini sekarang. Kalau tidak, tak ada satupun dari Anda akan pergi, ucap Xiaoyan. Bunuh, wajah Peng Huang sedingin es. Sebuah suara yang dipenuhi keinginan membunuh diludahkan dari mulutnya. Aku akan bertarung denganmu sendiri. Zuyi, Kun Huang, kalian berdua harus berurusan dengan bocah itu. Ying Huang, pimpin yang lainnya untuk membunuh orang-orang yang tersisa, ucap Peng Huang dengan dingin tertawa. Tubuhnya bergegas maju dan bertabrakan dengan Yao Ming tanpa menyerah. Segera gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan jantung seseorang bergetar mulai menyapu.
Kun Huang mengeluarkan erangan lembut setelah dipukul oleh tangan Xiaoyan. Dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Wajahnya sedikit terkejut ketika dia melihat Xiaoyan. Mereka berdua maju satu bintang doseng, tetapi kekuatan bertarung Xiaoyan sangat kuat. Ada sesuatu yang aneh tentang orang ini. Kita harus bergandengan tangan dan cepat menghabisinya, ucap Kun Huang pada Peng Huang. Dua tangisan Phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar ranah kosong. Tubuh Kun Huang dan Ying Huang langsung membengkak. Mereka berubah menjadi bentuk setengah manusia, setengah binatang dalam sekejap mata. Jadi bagaimana jika Anda dua doseng? Hari ini aku akan melihat apa yang bisa dilakukan oleh dua doseng padaku, ucap Xiaoyan. Pertarungan sengit terjadi di antara mereka. Kekalahan menyedihkan Kun Huang dan Ying Huang dirasakan oleh para ahli suku Heaven Demon Phoenix. Mereka dengan pahit memblokir Penatua Ming dan kelompok Xiao Yixian. Wajah mereka menjadi sangat pucat. Jiu Peng dan Peng Qing'er mengungkapkan mata tertegun. Tak satu pun dari mereka berharap Xiaoyan menjadi sekuat ini. Kesenjangan kekuatan antara Heaven Demon Phoenix dan kelompok Xiaoyan terlalu jauh. Para ahli lain kemudian mencoba melarikan diri karena ketakutan. Melihat suku Heaven Demon Phoenix akan kabur, kemudian Xiaoyan berteriak, "Tahan mereka," ucap Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menghela napas lega hanya setelah menyegel Kun Huang dan Ying Huang dan menekan para ahli Heaven Demon Phoenix. Peng Huang, baik Kun Huang maupun Ying Huang telah dikalahkan. Jika kau terus bertarung, aku akan membunuh satu orang setelah setiap 10 hitungan. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ucap Peng Huang. Peng Huang dan Yao Ming yang berada dalam pertempuran yang sangat intens buru-buru berbalik setelah mendengar suara Xiaoyan. Haha, bagus, saudara Xiaoyan benar-benar mendominasi. Anda benar-benar berhasil menghabisi dua iblis tua ini dengan kecepatan seperti itu meskipun bertarung melawan mereka berdua sendirian. Aku bertanya-tanya, keributan macam apa yang akan terjadi jika masalah ini dikirim kembali ke wilayah Magical Base? Yao Ming adalah orang pertama yang pulih dan tertawa. Xiaoyan kemudian mengancam Peng Huang, jika dia ikut campur masalah poin naga kuno maka kedua orang ini akan dibunuh. Tetapi jika tidak ikut campur maka Xiaoyan akan menjamin keselamatan mereka. Pada akhirnya Peng Huang memutuskan untuk menyerah dan tidak ikut campur masalah suku naga Fate kuno. Xiaoyan melepaskan penatua itu, tetapi dia masih membawa sandera lain sebagai pencegahan jika orang-orang dari Heaven Demon Phoenix berubah pikiran dan ikut campur dalam masalah naga kuno. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Yao Ming. Penatua, kita harus segera pergi ke Pulau Naga Timur, ucap Xiaoyan. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Peng Huang sebelumnya, Pulau Naga Timur telah dikelilingi oleh 3 pulau naga besar. Xian mungkin juga dalam bahaya. Xian, semoga saja tidak terjadi apa-apa denganmu, gumam Xiaoyan.